Kelompok 2 Fikih Muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiah Putri Hairunisa dengan NIM 215221062 dari kelas AKS 3B. Saya Rafi Nur Aisyah, NIM 215221067. Saya Kintan Adrilia Salsabila dengan NIM 215221081. Pengertian harta. Harta atau mal secara bahasa atau etimologi disebut dengan al-mal yang mempunyai makna condong, cenderung, dan miring. Dalam definisi ini, al-mal ialah sesuatu yang dipunyai oleh para pribadi atau kelompok, baik berupa benda, barang perdagangan, uang, maupun hewan. Ada juga yang mengartikan al-mal dengan sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka menjaganya, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Adapun pengertian al-mal secara terminologis yaitu sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyampaikannya. Sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak bisa disebut harta. Ada juga yang mengartikan dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuhan, maupun yang tidak tampak seperti pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak disukai manusia tidak dapat dinamakan harta, seperti burung di udara, ikan di laut lepas, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi. Pendapat harta menurut para ulama. Yang pertama, berdasarkan pendapat Hanafiyah, harta ialah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan bisa dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak dan melenyapkannya. Yang kedua, berdasarkan pendapat Maliki, harta ialah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya dan sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara uruf atau adat. Yang ketiga, berdasarkan pendapat Syafi'i, harta ialah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya dan bernilai. Yang keempat, berdasarkan pendapat Hambali, harta ialah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan dilindungi oleh undang-undang. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa harta sebagai zat yang mempunyai sifat materi berputar di kalangan atau di sekitar insan dan dalam putarannya diiringi dengan suatu interaksi. Materi yang dimaksud ialah materi yang bernilai dan mempunyai sifat yang bisa diputar di antara insan. Menurut para fuqaha bahwa harta bersendi pada dua unsur, yaitu unsur ainiyah dan unsur urf. Unsur ainiyah adalah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan, maka manfaat seluruh rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk hak atau milik. Unsur urf adalah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, dapat diberi atau tidak diberi, maka sesuatu yang tidak berlaku demikian tidak dipandang harta walaupun benda, seperti manusia yang merdeka, sepotong roti, atau secupak tanah. Manusia itu walaupun merupakan suatu benda, suatu tubuh, namun tidak bisa dikatakan harta. Yang kedua, kedudukan harta. Harta memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hartalah yang menjadi salah satu penunjang hidup, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Sehingga oleh ulama usul fikih, persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu al-duriyah al-khamsah yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain menjadi penunjang hidup manusia, harta juga merupakan perhiasan di kehidupan dunia yang berperan sebagai cobaan atau fitnah, sarana untuk memenuhi kepuasan, juga sarana untuk menghimpun bekal di kehidupan akhirat.
Harta sebagai perhiasan dunia dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-46 yang berbunyi, Al-malu wal banuna zinatul hayati dunia, yang berarti harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Yang kedua, harta sebagai cobaan atau fitnah dijelaskan dalam Quran Surat At-Takhabun ayat ke-15 yang berbunyi, Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim, yang artinya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang paling besar. Yang ketiga, harta sebagai sarana untuk memenuhi kepuasan dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat ke-14 yang berbunyi, Zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri al muqantarati minad dahabi wal fidati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Kemudian juga dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat ke-41 yang berbunyi, Infiru khifafa wa siqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya berangkatlah kamu baik dalam keadaan rasa ringan ataupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya ada fungsi dari harta. Fungsi harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagai berikut. Yang pertama, menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas atau madhah. Ketika melaksanakan ibadah memerlukan sarana seperti kain untuk menutup aurat, ketika sholat seperti sarung dan mukena, bekal untuk melaksanakan ibadah haji seperti kain ihram, dan uang saku selama perjalanan ibadah haji. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kefakiran cenderung dapat membawa kepada kefukuran, sehingga pemeliharaan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meneruskan estafet kehidupan, karena Allah melarang meninggalkan generasi penerus yang lemah dalam bidang ekonomi, seperti dalam firman Allah surat An-Nisa ayat ke-9, wala yakhshal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyyatin di'afa khafun 'alaihim falayataqullaha wa la yaqulu qawlan sadida, yang mempunyai arti, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Yang keempat, menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang kelima, bekal untuk mencari, mengembangkan, dan menegakkan ilmu, karena menuntut ilmu tanpa biaya akan terasa sulit. Misalnya seperti seseorang yang tidak bisa melanjutkan kuliah karena terhalang oleh biaya. Yang keenam, untuk memutar peran-peran kehidupan, yakni adanya pembantu dan majikan, adanya orang kaya dan miskin yang membutuhkan, sehingga terciptalah keharmonisan dan kecukupan hingga bernegara dan hidup bernegara dan bermasyarakat. Yang ketujuh, untuk menumbuhkan tali silaturahmi karena perbedaan dan keperluan. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai pembagian harta dan implikasinya. Menurut para fuqaha, harta dapat dibagi ke dalam berbagai segi. Yang pertama, dari segi kebolehan pemanfaatannya, harta terbagi menjadi dua. Ada harta mutakawim atau harta yang berharga, yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syarak. Yang kedua, harta ghairu mutakawim atau harta yang tidak berharga, yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syarak.
baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun cara penggunaannya. Yang kedua, dari segi jenisnya, harta terbagi menjadi dua. Ada harta manqul, yaitu harta yang dapat dipindahkan, baik zat atau wujudnya, dari satu tempat ke tempat lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula maupun berubah dengan adanya perubahan tersebut. Yang kedua, harta ghairu manqul, yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya dan mempunyai sifat tetap serta tidak dapat bergerak. Yang ketiga, dilihat dari segi pemanfaatannya, harta terbagi menjadi dua. Ada harta istiqmali, yaitu harta yang apabila dimanfaatkan, benda itu akan tetap utuh sekalipun sudah banyak digunakan, atau dengan kata lain dapat digunakan berulang-ulang dan tidak akan habis wujud dan hak kepemilikannya. Yang kedua, harta istihlaki, yaitu harta yang apabila dimanfaatkan berakibat akan menghabiskan harta itu, atau dengan kata lain hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian, seperti sabun dan makanan cepat saji. Yang keempat, dilihat dari ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran. Harta terbagi menjadi dua. Ada harta misli, yaitu harta yang jenisnya mudah didapat di pasaran, dan terbagi menjadi 4 bagian, antara lain harta yang ditakar seperti gandum, harta yang ditimbang seperti besi, harta yang dapat dihitung seperti telur, dan harta yang dijual dengan meter seperti kain atau papan. Yang kedua, harta kimi, yaitu harta yang tidak ada jenis yang sama dalam satuannya di pasaran, atau ada jenisnya tetapi pada setiap unitnya berbeda dalam kualitasnya. Yang keenam, dilihat dari boleh dibagi atau tidaknya harta. Harta terbagi menjadi dua. Harta yang dapat dibagi atau mal qabli li al-khismah, yaitu harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi dan manfaatnya tidak hilang. Yang kedua, harta yang tidak dapat dibagi atau mal ghair qabil li al-khismah, yaitu harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan atau hilang manfaatnya jika harta tersebut dibagi-bagi. Yang ketujuh, dilihat dari segi berkembang atau tidaknya harta. Terbagi menjadi dua, harta asal atau harta pokok, yaitu harta yang menghasilkan atau harta yang menyebabkan adanya harta lain. Yang kedua, harta al-samar atau harta hasil, yaitu buah yang dihasilkan dari suatu harta. Yang kedelapan, dilihat dari segi pemiliknya. Harta terbagi menjadi dua, harta kas, yaitu harta pribadi yang tidak bersekutu dengan orang lain. Yang kedua, harta am, harta umum atau harta bersama yang boleh diambil manfaatnya secara bersama-sama. Dan yang terakhir, dilihat dari segi harta yang berbentuk benda dan berbentuk tanggungan. Dibagi menjadi dua. Harta ain adalah harta yang berbentuk benda seperti rumah, mobil, pakaian. Dan yang kedua, harta dain adalah harta yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Kesimpulan pada presentasi tersebut adalah bahwa pada dasarnya harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai dan jelas wujudnya, disukai oleh seluruh manusia secara umum, dapat dimiliki, dapat disimpan, dan dimanfaatkan dalam perkara legal menurut syara. Harta memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai amanah dan titipan Allah SWT kepada manusia. Sehingga manusia memiliki kewajiban untuk menggunakan harta yang dimilikinya untuk patuh kepada Allah SWT, yang pasti akan membawa berbagai manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.